Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview unit mixer merek Russell RSM 32 ya teman-teman. Jadi ini terdiri dari 32 channel ya. Dimulai dari channel 1 sampai 32. Teman-teman bisa lihat ya untuk videonya di sini. Nah, sampai panjangnya segitu. 32 channel ya teman-teman. Nah, oke. Untuk fasilitas yang ada di mixer ini apa saja, Mas? Nah, fasilitasnya dia punya 6 tone dan 6 aux. Seperti mixer-mixer profesional yang lain ya, seperti Allen Head, Soundcraft dan lain-lain. Dan dia punya 4 grup. Di sini ada 4 grup. Terus ada stereo LR dan mono out ini ya. Ini fader di sini adalah fader untuk aux-nya. Ini aux. Nah, untuk channel di sini tersedia ada 4 channel stereo teman-teman. Disediakan 4 channel stereo di sini. Makanya ini knobnya beda. Samping sini dan sini beda. Yang lainnya itu mono semua. Jadi channelnya mono semua. Kita zoom ya untuk fitur yang ada di tiap channelnya apa saja, Mas. Oke, bentar kita tata dulu untuk posisi kameranya. Nah, untuk posisinya seperti ini teman-teman. Di sini 4 mono dan di sini ada stereo. Jadi untuk stereo dia ada gain 2. Oke, kita bahas fiturnya dari atas dulu ya teman-teman. Fiturnya di setiap channel itu yang pertama ada phantom ya. Di sini ada phantom power untuk menghidupkan mic condenser. Kalau untuk mic cymbal dan mic apa-apa yang membutuhkan daya. Di samping phantom ini ada line. Kalau ditekan itu mikrofon tidak berfungsi kalau pakai jack XLR. Jadi line itu berfungsi kalau kita pakai jack TS atau jack berbentuk sunduk ya. Terus di sini dia ada low-cut. Low-cut itu fungsinya untuk memotong low. Untuk memotong frekuensi di bawah 75 Hz. Kalau teman-teman pakai vokal, biasanya frekuensi di bawah 75 Hz itu harus dipotong. Karena apa? Karena kalau tidak dipotong nanti di dalam sub itu ikut bunyi vokalnya. Nah, coba kita lepas ya. Ini saya gunakan untuk vokal. Kita coba lepas perpotongannya. Tes 1 2. Nah, ini adalah suara saya yang saya lepas low cut-nya. Kalau teman-teman dengar menggunakan headset, terlihat lebih gemuk. Tapi kalau teman-teman live di sound besar, nanti 18 in untuk subwoofer akan kemasukan vokal. Alhasil subwoofer akan bluk-bluk seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu memotong untuk low cut-nya di sini. Nah, di samping low cut itu ada tombol polarity teman-teman. Tombol polarity fungsinya untuk membalik fase. Jadi plus dan min itu harus dibalik. Karena apa? Biasanya kita membutuhkan fitur pembalik fase itu pada sebuah alat-alat tertentu yang mikrofonnya di bawah atau di atas. Contohnya dut untuk kendang itu biasanya kan mic-nya di bawah ya. Kalau kita pengen suaranya agar mic-nya seperti di atas, kita harus balik polarity di situ. Nah, kalau tidak pakai itu bisa pakai preamp kendang dari saya, itu juga ada fitur polaritasnya yang pernah saya posting sebelumnya. Di bawah ini ada gain teman-teman, ada gain. Knopnya besar merah itu ya, gain. Gain fungsinya seperti biasa untuk menambah penguatan pertama sebelum masuk ke mixer. Atau kalau di dalam mic untuk menambah kepekaan mikrofon. Ini gain yang channel mono. Nah, di sini ada gain 2 teman-teman. Gain untuk mic dan gain untuk line. Ini khusus channel stereo ya. Kalau stereo itu gainnya 2 di mixer ini. Nah,
Itu bedanya channel mono dan stereo ada di sini teman-teman. 4 di sini adalah mono, 4 di sini stereo. Untuk mono dia turunnya 6. Ada tombol equalizer on, ini artinya dia memfungsikan equalizer. Kita coba tambahi high ya. Tes. Nah, ini suara saya akan menjadi high atau crispy. Kalau kita off-kan equalizernya, tes. Nah, suara kita akan flat. Jadi equalizer kit ini di atas ini tidak akan bisa diatur kalau X-nya off. Jadi X harus diaktifkan. Kita flatkan lagi. Oke. Kalau di sini, kalau di stereo ini cuma ada 4 turnya. Jadi high, mid low dan low. Ini cukup untuk memutar instrumen atau alat-alat tertentu yang tidak membutuhkan banyak tuning. Di situ cukup disediakan channel stereo. Atau untuk efek-efek vokal, kalau ingin stereo langsung saja pakai satu channel stereo, ini bisa digunakan untuk efek stereo. Kita telusur ke bawah lagi. Semakin ke bawah, di situ ada tombol banyak sekali. AUX atau Direct Post Equalizer. Artinya, kalau ditekan, dia direct out-nya, ini ada fitur direct out. Direct out itu sama halnya seperti menjamper mixer ini dengan mixer yang lain. Di setiap channelnya itu ada penjamperan. Kalau ditekan, artinya equalizer di sini mempengaruhi mixer yang dijamper. Kalau ini dilepaskan, ini walaupun diatur equalizernya, bass treble dibesarkan, mixer yang ikut jumper ini tidak akan ikut bass treble-nya. Dia berdiri sendiri-sendiri. Nah, seperti itu ya. Dan di samping ini ada dir post fader, artinya direct out post fader. Direct out-nya itu ikut fader bawah atau dia langsung ikut gain. Nah, pengaturannya di sini. Kalau ditekan, dia tanpa ikut gain. Kalau kalau ditekan, dia ikut fader ya. Kalau dilepas dia ikut gain, walaupun fadernya diturunkan volumenya, direct out akan tetap berbunyi. Nah, ini lagi ada tombol teman-teman, AUX 1 sampai 4 post atau pre. Nah, AUX 1 sampai 4 tuh ini ya, 1 2 3 4. AUX ini itu pengen pre apa post? Kalau pre itu tanpa melewati fader. Kalau post dia melewati fader dulu, atau kalau fader dikecilkan, AUX-nya ikut kecil. Kalau di pre, AUX-nya ikut knob-knob yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Terus kita ke bawah lagi. AUX 5 6 pre atau post. Nah, ini ada tekan tombolnya di sini sama seperti AUX atasnya. Terus ke sini ada pan pot. Ada pan pot itu untuk membagi kiri dan kanan. Untuk membagi kiri dan kanan dari sebuah audio. Contohnya ini ya, saya putar ke kiri. Maka kalau teman-teman menggunakan headset akan mendengarkan suara saya di kiri. Kalau saya putar ke kanan, kalau teman-teman menggunakan headset suaranya akan ke kanan juga. Oke, ini tengah. Jadi kedua headset itu saling berbunyi. Nah, di bawahnya ada mute untuk mematikan atau mengemut. Ini saya coba ya. Saya lepas lagi. Nah, saya tekan ini tidak akan nyala. PFL seperti biasa. Kalau teman-teman pakai mixer jadul, tidak PFL namanya tapi solo. Itu untuk mendengarkan tiap instrumen kita di headset. Semakin ke bawah dia ada fader teman-teman. Ada fader yang lengkap LED per channelnya. Nah, di channelnya ini sudah ada LED untuk mengetahui, oh kita kalau live seberapa ya ini sinyalnya. Ini untuk vokal. Kalau vokalnya sampai peak merah ini wajib diturunkan. Untuk dud, untuk tak, untuk gitar dan lain-lain itu seberapa. Nah, itu ada LED-nya di channelnya. Tentunya ada fader ya teman-teman, slider fader. Di sampingnya ada tombol untuk mengirim fader ini ke main atau ke LR atau ke grup maksud saya, seperti itu. Oke, kita geser ke sini ya. Geser ke kanan. Semakin ke kanan ini semakin ruwet teman-teman. Semakin ruwet, semakin banyak fitur. Nah, mulai dari atas. Mulai dari atas di sana ada lampu LED. Lampu LED itu untuk menampilkan lampu yang biar-biar itu ya. LED VU. Bisa menyebut LED VU. Gini ya, wes. Itu VU group dan VU LR. Terus di sampingnya mono tidak saya aktifkan. Kalau saya aktifkan,
nanti mononya juga akan menyala lampunya. Seperti itu teman-teman. Terus di samping itu ada mic. Kenapa Mas kok ada mic di sini? Itu mic yang difungsikan untuk kita ngomong sama orang yang ada di stage. Misal ya, kita operator di FOH, kita pengen komunikasi, kita colokkan mic di situ, terus kita buka ini. Nah, kita kirim nanti, bukanya kirim di AUX apa di mana. Kalau kita kirim ke AUX, maka kalau kita ngomong di sini, AUX di panggung itu akan bunyi. Karena kita kirim di AUX lewat sini. Nah, terus di sini ada tombol aneh teman-teman. Apa ini teman-teman artinya? 1KHZ ping ini ya. Ini adalah ping noise. Kalau kita aktifkan, kita aktifkan, kita kirim ke master. Nah, kita matikan. Nah, kalau kita kirim ke master, dia akan mengeluarkan ping noise. Kalau kita gunakan untuk RTA sistem itu biasanya ping noise suara seperti itu ya teman-teman. Terus itu. Untuk mencari delay dan lain-lain sudah ada di sini ping noise. Tapi jarang digunakan dan jangan sampai kepencet kalau live. Kalau kepencet pasti serok-serok nanti live-nya. Terus semakin ke bawah ada metrik. Ada 4 metrik ya. Metrik itu sama saja seperti mixer di dalam mixer. Artinya dia bisa mengeluarkan suara kita. Kita contohnya ya, di metrik 1 dia ada grup 1, 2, 3, 4 dan LR. Ini masternya. Di metrik 1 kita keluarkan lewat podcast, lewat shooting orang. Nah, kalau di shooting orang itu mana saja yang ingin kita kirim ke sana. Kalau kita ingin mengirim LR, ini kita buka L dan R-nya. Kalau kita hanya mengirim grup, ini kita buka grupnya. Nanti yang keluar dari suara output metrik 1 akan keluar mana yang kita putar, mana yang kita buka. Seperti biasa ada mute dan AFL. AFL ini sama seperti PFL ya. Kalau AFL itu PFL yang ada di tiap master. Ibaratnya bahasanya seperti itu. Kalau PFL itu yang ada di setiap channel. Sama, fungsinya sama. Semakin ke bawah ada AUX 1 sampai 6 ya. AUX 1 sampai 6 pakai fader slider seperti ini. Ada mute AFL-nya dan di sampingnya ada headset ya, headset seperti ini. Monitor ini untuk seberapa keras headsetnya. Terus di sini ada 2 track replay untuk memutar musik. Biasanya pakai 2 track in di sini. Terus ini sumbernya dari mana? Dari PFL apa dari AUX? Seperti itu teman-teman. Terus kita ke bawah lagi. Semakin ke bawah dia ada grup 1 sampai 4 dan tombol-tombol untuk mengirim grup kita ke master. Dan di sampingnya ada master lalu mono out. Sama seperti mixer profesional sama. Nah, semakin ke kanan juga sama, fiturnya mono semua. Oh iya, mixer ini dijual lengkap dengan hardcase-nya. Hardcase-nya besar teman-teman. Besar, ini saya di sana. Besar hardcase-nya. Jadi kalau teman-teman ingin meminang ini, silahkan WA saya. Saya cantumkan WA di bawah video ini, di deskripsi video ini. Harganya lebih mahal Allen Head, wes gitu aja keluhnya. Lebih mahal Allen Head, murah sekali, fiturnya lengkap. Mereknya Russell RSM 32 channel. Bayangkan mixer 32 channel lengkap hardcase, bagus, fitur lengkap, tune 6, AUX 6, harganya murah. Wes. Murahnya berapa Mas? PC saja. Nanti kalau saya beberkan di sini kurang etis. Mari kita ke belakang. Nah, di belakang ada apa saja Mas? Di belakang seperti ini penampakannya teman-teman. Kita zoom ya. Untuk di tiap channel seperti yang saya jelaskan tadi ya. Di tiap channel di sini ada, ini saya gunakan mic untuk bicara di sini. Ini line in. Line in itu untuk instrumen seperti piano dan lain-lain ya, atau musik masuknya di line in ini. Terus ini insert. Insert itu untuk menyisipkan kompresor, gate atau lain-lain. Nah, ini direct out yang saya ceritakan tadi. Direct out ini fungsinya untuk menjumper mixer ini ke mixer lain. Di sini ada tombol apa namanya? Soket. Colokan ini untuk lampu ya, teman-teman, untuk lampu mixing. Kalau teman-teman punya bisa colokan di sini. Nanti pas mixing di tempat-tempat gelap
bisa kelihatan padang terang. Di sini channel stereo itu LR ya teman-teman. LR ada 4. Terus mic out ini sama seperti direct out. Terus ini mic in-nya. Terus di masternya seperti ini teman-teman penampakannya. Saya tak zoom. Jelas apa tidak ini? Nah, gini ya. Di master juga ada untuk lampu mixing, 2 track input. Ini untuk memutar dari HP atau apa langsung menuju ke master. Dan ini 2 jack ini saya gunakan untuk masuk ke HP saya untuk recording 2 track output. Atau kalau teman-teman main menggunakan shooting pas acara hajatan itu recordingnya ambilnya di sini teman-teman, LR di sini. Monitor output ini bisa digunakan untuk sound monitor seperti Yamaha HS series atau monitor kiri kanan kita untuk kita mixing, seperti itulah istilahnya. Terus semakin ke kanan ada exit in 2, 3 dan lain-lain. Itu maksudnya dia masuk di metrik teman-teman. Jadi metriknya kan tadi ada 4 ya. Metrik 4 itu ada outnya dan juga ada innya. Maksudnya seperti mixer di dalam mixer yang saya jelaskan tadi loh. Dia juga bisa masuk, juga bisa keluar metriknya. Di bawahnya ada AUX ya teman-teman. AUX 1 sampai 6 dan inset group 1, 2, 3, 4. Terus inset LR. Ya seperti itulah umumnya mixer profesional ya. Terus di sini ada grup 1 sampai 4, ada LR pakai jack XLR. Di sini ada adaptor, saya pakai adaptor AC biasa ya. Dari listrik langsung ke sini, ini tombol. Kalau teman-teman punya PSU eksternal, milik Allen Head bisa masuk ke sini. Pakai soket ini ya. Bisa. Fiturnya sudah lengkap wes, jos. Kita kembali lagi ke tempat awal. Kembali ke tempat awal. Wes, gitu aja teman-teman. Untuk mixer ini sangat ciamik sekali. Cocok digunakan untuk live bagi teman-teman yang low budget, pengen mixer 6 tone dan 6 AUX dengan harga murah dan spek gahar sekali, 32 channel lengkap hardcase ya teman-teman. Lengkap hardcase ada, itu hardcase-nya bau besar. Penampilannya juga menarik. Silahkan kalau minat hubungi saya. Saya sediakan nomor di deskripsi. Siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Jadi sekali video ini tayang, biasanya yang melihat banyak teman-teman dari seluruh Indonesia pasti melihat. Dan bisa kirim seluruh Indonesia bisa. Dari Aceh sampai ke Papua bisa. Atau teman-teman pengen mengecek ke sini juga monggo silahkan, free copy. Free copy. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk review dari mixer Russell RSM 32, fitur lengkap, bagus. Untuk sekelas-kelas mixer hajatan atau mixer live, sederhana, sangat mumpuni sekali. Suara juga bagus, enak. Tidak seperti mixer zaman sekarang ya. Ini mixer keluaran lama, tapi banyak fitur. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi hiburan dan referensi bagi teman-teman untuk yang belum tahu mixer ini. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah tahu. Bisa flashback. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.